Jadi mungkin teman-teman miss kalau WhatsApp itu sebenarnya sudah berbagi data dengan Facebook selama ini. Tapi kalian nggak aware. Tapi kalau gue sih lebih prefer Telegram sih, Pak. Lo prefer Telegram? Kalau Signal susah kalau misalkan orang ngasih tahu. Coba cek Signal deh. Bagus nih LTE gue. Iya, kan gak enak. Iya, agak miskom ya. Kalau coba cek Telegram, tiba kantor pos. Ini bioskop, ini Acil. Waduh, penuh aktivitas ya. Mereka sampai ngejual popcorn sendiri langsung, tapi nggak per butir. Enggak lah. Per bucket. Buket. Buka cake. Masa dicerocotin sausnya? Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro. Wadivi. Acil. And welcome to my video. Dan di video kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang agak dibilangnya agak rame diperbincangkan, yaitu adalah WhatsApp. Ini rame banget kan? Kemarin tuh sempat banyak asumsi terkait aplikasi ini kan, aplikasi WhatsApp ini yang bilang nanti data kita di-collect lah, datanya diambil lah. Kayak orang dipalak ya di-collect. Kolekan. Beda kalau kayak gitu. Nyalain rokok Pak di-collect. Korek. Oh, iya. Kalau masuk angin dikorek Pak. Dikerok. Oh salah. Udah ganti berarti. Iya. Orang kalau tidur. Ngorok. Oh iya. Oke. Ada lagi? Udah ya. Habis ya. Oke. Jadi beberapa waktu belakangan WhatsApp rame, bener kata Divi, karena kebijakan barunya tentang privacy. Ya. Dan untungnya kemarin gue diajak sama salah satu agensi untuk ikut namanya forum diskusi bersama WhatsApp. Gue pikir sebenarnya acaranya tuh bersama WhatsApp Indonesia doang gitu. Ternyata ini diwakili oleh langsung levelnya direktur komunikasinya WhatsApp level APEC atau Asia Pasifik setahu gue. Jadi ini biar gue nggak salah namanya, gue sebut aja. Ini bareng sama Ibu Sravanti Dev. Itu sebenarnya dia orang India kalau nggak salah. Ibu ya? Ibu. Ya kan perempuan. Nggak maksudnya ibu gue. Masa Mamang? Gue udah. Kalau Mamang Zain Malik sama Rizky Febian Mamang. Mamang Cashboard. You are my Mamang. Nggak, gue pikir ibu itu kayak Ibu Santi, Ibu siapa nih ibu? Ribet juga namanya. Iya. Miss gitu. Bu Sravanti Dev. Dan gue kaget ketika ikut itu, gue pikir akan banyak orang-orang yang gue, maksudnya selevel gue deh gitu, yang ya siapa sih Wisnu Kumoro, paling cuma kayak reviewer di YouTube doang gitu. Gue pikir gitu. Ternyata yang datang gue minder. Siapa Pak? Sumpah. Siapa yang datang? Ada beberapa nih, gue sebutin beberapa aja kayak Om Lucky Sebastian, Gatorade. Ada RMQ, Role Model Q itu si Aryo Pratomo, si Gario. Kemudian juga ada Mas Teguh Aprianto, itu yang di Twitter viral dengan background atau periksadata.com kalau nggak salah deh itunya dia. Ini orang-orang yang menurut gue jatuhnya bukan lagi tech reviewer tapi tech expert. Lebih tinggi lagi juga kayak waduh, gue agak minder nih diundang ke sini. Iya, dan dari diskusi itu sebenarnya cukup panjang, 1 jam. Tanya jawab, pemaparan dan lain-lain. Dan gue ada beberapa poin yang gue catat di sini, sebenarnya gue post di community post gue. Ini akan gue bacakan ya. Pertama, WhatsApp itu punya 3 produk. Ada 3 produk sebenarnya. Ada consumer produk yang gratis yang kalian pakai selama ini, yang buat chatting biasa pakai. Kemudian ada juga WhatsApp Business. Mungkin ada teman-teman yang pakai juga, yang bisa pakai QR code, bisa pakai UMKM itu ya? UMKM buat bisnis online, tapi itu skalanya kecil dan itu gratis. Oh, bukan ada yang bayar ya Pak itu juga? Yang bayar itu adalah WhatsApp Business API atau API, dan itu memang untuk bisnis tapi yang skala besar, bukan untuk yang skala kecil. Jadi memang itu untuk misalkan layanan airlines, kemudian perbankan, itu ada yang customer service-nya pakai WhatsApp, itu pakai jalur itu. Berarti ini kasihan anaknya Ayudia ya Pak? Kalau skala kecil kan nggak bayar nih. Pak. Kalau skala besar bayar anaknya. Itu nama anaknya skala. Bukan skala itu. Bukan Skala itu. Udah ganti berarti. Bukan. Skala bumi. Dahulu skala. Sekali. Itu kenapa skala kan? Cil skala kan? Iya.
Oke, jadi Sakala bukan itu. Jadi ini ada 3 produk nih. Intinya ada 3 produk. Yang tadi lu bilang 2 berbayar, 2 gratis, 1 berbayar. Oke. Oke, nah karena nih kebijakan baru ini poin 2-nya ya, berlakunya sebenarnya untuk WhatsApp Business API atau produk yang ketiga tadi. Oh, yang kemarin banyak bilang ini nanti datanya bakal di-share segala macam, itu baru berlaku hanya di yang produk ketiga tadi. Ya, jadi gue kasih contoh. Misalkan gue yang satu tuh, contoh produk pertama, Acil bisnis, yang kedua tuh WhatsApp bisnis yang gratis, lo adalah WhatsApp Business API misalkan. Ini kita 3 produk berbeda nih. Gue pengguna yang biasa, gue chatting sama Acil. Itu biasanya kan ada tulisannya di atas tuh. Anda berbicara dengan akun bisnis. Biasanya ada tuh di atasnya. Ada notifikasinya. Kalau mau online shop biasanya ada kan. Kalau gue chatting sama yang sesama gue nih, biasanya kan nggak ada, cuman chat terenkripsi, end to end encryption gitu. Nah, kalau gue sama lo nanti ada chatting, ada tulisannya juga. Gue berbicara dengan WhatsApp bisnis yang API itu. Jadi ada notifnya lagi nanti pas memulai percakapan dan peraturan kebijakan itu berlaku kalau gue melakukan perbincangan dengan lo. Ke yang si produk ketiga yang tadi. Besar itu. Nah, misalkan gue tanya customer service-nya perbankan atau customer service-nya penerbangan gitu. Mau reschedule tiket gue atau apa gitu. Nah, itu berlaku. Baru terekam datanya. Kebijakan baru itu, yang privacy baru itu baru berlaku di situ. Kita nggak ngomongin kebijakannya gimana ya, tapi pemberlakuannya adalah saat perbincangan itu terjadi. Kalau perbincangannya gue dengan orang, dengan nyokap gue sama lo di WhatsApp yang biasa, itu diklaim kemarin pas diskusi, diklaim sama WhatsApp itu akan tetap seperti kebijakan yang sebelumnya, seperti apa adanya, nggak berubah. Jadi normal aja. Normal aja, dan ini jadi poin gue yang ketiga. Jadi nggak termasuk di kebijakan yang baru untuk percakapan kayak gitu. Kemudian di poin yang keempat gue bilang, WhatsApp mengklaim tetap transparan dengan status enkripsi end-to-end dalam tiap percakapan di dalam chat dan tidak mengintip percakapan penggunanya. Nggak diintip nih jadi? Enggak, dia ngeklaimnya sih gitu. Jadi dia nggak bisa baca chat kita, dia tidak bisa merekam chat kita. Mengklaimnya seperti itu. Ini untuk yang ngechat sesama pengguna consumer yang biasa, dia nggak bisa. Tapi kalau sama yang bisnis, baru ke collect datanya. Tapi kalau yang sesama ini enggak. Poin kelima, WhatsApp dan Facebook sudah lama berbagi data sesuai kebijakan yang sebelumnya. Ya, jadi emang sih. Dan kebijakan baru ini tidak mengubah apa-apa, tidak memperbarui kebijakan yang lama dan tidak menggantinya. Jadi kebijakan berbagi data sama Facebook ya sama aja seperti yang sebelumnya, nggak berubah banyak. Jadi mungkin teman-teman miss kalau WhatsApp itu sebenarnya sudah berbagi data dengan Facebook selama ini, tapi kalian nggak aware. Udah memang satu rumpun perusahaan ya dinamakannya ya. Dibilang satu perusahaan sebenarnya enggak Pak, tapi WhatsApp itu menggunakan infrastrukturnya Facebook. Oke. Gitu. Jadi memang WhatsApp itu dibeli oleh Facebook, tapi bukan berarti jadi satu perusahaan. Enggak. Cara kerja bisnis tuh enggak kayak gitu. Oke. Jadi memang kepemilikan WhatsApp itu ada di Facebook. Tapi infrastrukturnya aja yang digunakan oleh WhatsApp. Apakah Facebook punya akses terhadap data WhatsApp? Misalnya bisa tidak. Klaimnya WhatsApp adalah ya datanya seperti selayaknya vendor WhatsApp yang lainnya. Jadi WhatsApp punya rekanan yang lainnya, akses data dari Facebook ya seperti selayaknya rekanan WhatsApp yang lain. Klaimnya seperti itu, tapi gue yakin realnya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi ya gue mengapresiasi lah langkah WhatsApp clarify hal itu gitu. Jadi ya cukup WhatsApp tercerahkan ya, jadi cukup tercerahkan sebenarnya. Dan di poin 6 dan 7 yang gue tulis itu gue opini gue. Apa tuh opini? Di poin ke-6 gue bilang kalau gue menyarankan untuk kalian coba pertimbangkan alternatif selain dari WhatsApp, misalkan Telegram atau Signal. Ya itu dua yang lagi booming banget sekarang. Sempat populer gara-gara masalah si WhatsApp ini. Betul. Jadi gue merekomendasikan itu. Apalagi buat orang-orang yang pengen aplikasi chatting tanpa embel-embel bisnis. Karena WhatsApp itu udah mulai banyak embel bisnisnya. Bisa chatting bisnis, bisa buat transaksi, buat mulai online shop. Mungkin kedepannya bisa payment gitu. Jadi progresnya mulai ke arah komersial. Sedangkan kalau kalian pengen aplikasi chatting yang bebas dari itu semua, kalian bisa pilih alternatifnya menurut gue. Telegram atau Signal sekalian gitu. Signal direkomendasiin sama Elon Musk. Gitu. Jadi terserah kalian mau suka yang mana, mau pakai yang mana. Dan gue prinsipnya adalah tiap aplikasi punya fitur dan peraturan sendiri. Mau ikut syukur, nggak ikut ya nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa kok. Tapi kalau gue sih lebih prefer Telegram sih Pak.
Lo prefer Kalau Telegram? kalau signal susah kalau misalkan orang ngasih tahu. Coba cek signal deh. Gua ngecek sinyal beneran. Bagus nih LTE gue. Iya. Belum 5G 4G. sih Indonesia nggak bisa. Kenapa emang? Kalau lu tahu sinyal gua bagus atau enggak? Kan gak enak. Iya, agak miskom ya. agak Kalau miskom. coba cek Telegram, tiba kantor pos. Wah, Lu paling banter kantor pos. Iya, repot. Iya. Sekarang kalau ditanya, apakah seorang Wisnu Kumoro masih pakai WhatsApp? Masih. Gue masih pakai WhatsApp. Gue mengapprove kebijakan barunya itu. Iya. Gue masih pakai. Tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Jadi gue nggak tahu main gue okein aja. Tapi intinya gue masih pakai WhatsApp. Tapi hanya untuk keperluan bisnis, untuk klien. Kerjaan. Karena orang-orang udah tahu nomor gue yang gitu ya udah gitu. Tapi untuk untuk percakapan pribadi, gue pindahin semuanya ke aplikasi lain. Gue pakai Telegram dan Signal juga. Jadi beberapa teman-teman gue juga pindah ke Signal. Gue akhirnya mulai chatting pakai Signal. Dan bahkan nih grup Gadgetainment aja pindah ke Telegram. Ya. Jadi kita udah mulai coba beradaptasi dengan hal baru. Udah terlalu lama pakai WhatsApp, kayaknya gue coba sesuatu yang baru gitu. Iya, dan gue yakin kenangan lo bersama WhatsApp juga banyak kan, Cil. enggak sih, gue pakai WhatsApp tuh malah pas ini baru-baru Punya pacar? pertengahan kuliah. Punya pacar? Soalnya pas kuliah itu gue biasanya pakai Line. Oh iya, masih WhatsApp. ada. Bisa pakai Line juga ya, dari Naver ya. Gue angkatan Line soalnya. Oh iya. Gue angkatan Line, jadi semuanya masih pakai Line gitu Kira-kira kan. kita tua banget. Pakai WhatsApp itu cuma buat keluarga doang. Lo pakai YM kan? Anjir, YM. Mic 33. Ibadi. Waduh, lawas banget. MSN. Gue pernah loh. Dulu pacaran pakai MSN. Gue juga pakai Notch, MSN. bukan ping, Notch. Iya. Iya, gua enggak tahu tuh. Ngebahasnya namanya Notch, kalau YM Bass. Kalau BBM ping. Ya Allah, dibahas lagi. Ya, intinya gitu. Ya, intinya gitu. Jadi yes, sekarang balik lagi terserah kalian mau pakai WhatsApp atau enggak, terserah kalian. Ini isu yang sangat-sangat penting. Sama pentingnya kayak kita hobi nonton film. Ngomong-ngomong tentang Nolan tadi tuh. Nolan. Nolan Christopher Nolan kan itu sutradara ya? Sutradara film. Nolan Abitri kan? Bukan. Nolan Helm. Mereka Nolan. Ya enggak. Nolan Abitri. Christopher Nolan itu kan director atau filmnya Inception. filmmaker. Film Batman juga. Iya. Film Batman itu movie maker bagus banget tuh. Nah, ngomongin tentang film. Film tuh nggak jauh-jauh dari bioskop. Iya. Karena bioskop itu tempat untuk memutarkan film. Ini film hasil foto jepretan kalian diputar. Bukan film itu, bukan film analog diputer itu. Bukan. Kusut. Kalau filmnya diputer kusut. Itu kan film dari apa? Tustel. Yang kalau mau diputer cekrek sampai mentok. Kamera analog. Terus pasti cuma, loh udah dijepret kok nggak ada ininya. Nggak taunya lupa disangkutin. Nggak muter. Nggak muter. Pasti nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Enggak ya. Itu aduh. Dia ngertinya, dia zaman ngertinya cekrek keplek. Dia ngertinya. Apa Polaroid? Wah, Polaroid. Bapak pasti tukang foto keliling. Kenapa? Tangannya keker. Kalau yang tangan keker yang kiri, Pak? Coba? Kidal. Oke, jadi ngomongin tentang film, gue ngeliat ada satu orang teman kita. Siapa tuh? Ini baru aja melakukan sesuatu yang sensasional karena dia nonton bioskop sendirian, disewa satu studio. Sultan abis. Iya, Putu Reza. Luar biasa. Artinya Anda punya uang sungguh banyak. Tidak sampai 400.000. Iya. Ketawanya Nonton luas banget ya. satu studio nggak nyampe 400.000. Satu studio disewa sama dia nggak nyampe 400.000. Lebih tepatnya 360.000 aja. Kok bisa ya sebenarnya? Mungkin karena memang lagi masa pandemi gini kali ya. Iya, emang sebenarnya bisnis film tuh paling kasihan sih jatuhnya. Iya loh. Bioskop tuh tempat favorit kita selama ini, tapi paling berjuang banget. Wah kacau sih. Struggling banget. Struggling parah. Karena istri gue kerja di manajemen office mall, gue juga jadi tahu banget kayak gimana. Iya. Itu ya XS1 ya CGV ya semua. Jadi gue respect sama karyawan-karyawan apa namanya, yang memang berjuang banget di masa begini. Gue kalau boleh sharing ya, yang kasihan ini di tempat kita Pak, di apartemen kita ini kebetulan ada bioskop ya. Bioskopnya. Yang bikin gue miris tuh sampai mereka ngejual makanannya tuh di ecer loh. Jadi gue kemarin ke bawah nih deket Superindo nih. Berarti itu Pak, cairan semua?
diencer. Gue kira jadi cairan, lo pesen popcorn kok cair. Diencer. Di jus. Jus popcorn. Aduh. Mereka sampai ngejual popcorn sendiri langsung, tapi nggak Per di butir? studio. Enggak lah. Butir ya Allah. Per ini, per bucket. Buket. Buket. Buka ke. Masa dicerocotin sausnya? Iya tuh sampai dia struggling bikin usahanya ngejual makanannya di luar XS1 supaya dibeli, saking segitu pengen bertahannya. Jadi ya itu dia bisa gue bilang salut dan memang take respect buat teman-teman yang kerja di sana, termasuk teman kita Pak. Ya, Mas Andira. Tapi kalau Mas Andira ini caranya unik nih. Iya. Makanya dia bikin program yang itu tadi. Mempromosikannya dengan cara yang berbeda. Jadi Mas Andira ini kerja di CGV. Kalau kalian sering nonton Scoot FM, gue rasa kenal sama dia. Iya, yang rambutnya kayak Sweetsal itu ya. Sweetsal. Satu gitu, tapi rambutnya banyak. Tapi gue sebenarnya pendengar dia dari zaman dulu. Iya, gue juga. Gila tuh penyiar luar biasa Mas Andira. Jadi Mas Andira ini punya program bareng CGV itu mengizinkan orang untuk merental ya, ngerental studionya untuk satu orang dong boleh. Dengan catatan lo membayar sejumlah memang kursi yang disediakan. Ya, kalau nggak salah itu buat ruangan santin yang isinya cuma 36 orang nih. 36 orang ya? Harganya berapa sih? Kan 40.000. 40.000 per orang. Kalau full 36 orang kan. Cuma karena terkait PSBB yang cuma boleh 25%, jadinya 9 orang doang. 9 kali 40 berapa? 36. Oh yes. Bagus matematiknya. Enggak, bukan dihitung sih, dia tahu aja. Kan udah tahu aja. Ya 360.000. Jadi satu film. Satu film. Ya kalau kata Mas Andira nih, kemarin gue ngeliat di tweet atau di Instagram itu, sebenarnya bukan per satu film sih, itu durasi kalau buat sewa biasa 2 jam doang. Tapi kalau film ya tergantung film yang diputer. Kan ada yang lebih dari 2 jam tuh, ada yang 2,5 jam gitu kan. Ya sesuai dengan durasi itu. Gitu. Dan itu lu bisa pakai seluruh ruangan. Mau duduk studio. Di ujung, mau duduk di atas. Ya, lo ya asal jangan gelar tikar di bawah-bawah makanan aja. Oh iya, kan beli di situ makanannya. Iya sih, kalau beli mungkin boleh. Tapi kalau bawa rantang, bawa segala macam jangan. Nggak boleh. Ngomongin tentang bioskop, kalian punya kenangan apa tentang bioskop? Ini kan karena kita udah lama gak ke bioskop kan? Terakhir ke bioskop kapan? Waktu itu gue acara dari tempat radio yang tempat kerjaan lo ya? Tempat kerjaan gue lagi ada acara Valentine gitu kan. Ya itu terakhir gue nonton itu. Tapi yang paling bikin gue kangen itu adalah kalau nonton berdua sama gebetan atau pacar. Oh, ada momen itu ya? Ada momen di mana jari-jari nyelip jari-jari ya. Jari-jari motor. gitu kan. Jari-jari. Bukan motor jari-jari ya. Jari nyelip di jari-jari motor. Terus ada momen di mana kepala gue suruh nyender ke pundaknya dia gitu. Masih untung loh, kepala ke pundak dekat. Kalau kepala nyender di paha, waduh. Itu mah emang ngantuk aja. Bukan nyender. Nekuk. Agak ngeri barusan. Iya. Oke. Iya, itu yang bikin kangen sih Pak. Iya sih, karena sekarang di seling ya. Iya, ada jaraknya. Karena kalau diselang susah. Kan kalau diselang basah dong. Jadi diseling. Cukup berkesan buat lo ya. Jadi bioskop tuh tempat lo memadu asmara. Itu memulai percikan cinta tuh di bioskop. Percikan itu, cinta. Pak. Wah, di mana lagi ya kan? Bener. Di bioskop, nih Acil. Waduh, penuh aktivitas ya. Bioskop adalah tempat penuh aktivitas. Ya. Mantap. Kalau Bapak gimana Pak? Saya kelam Pak. Bapak juga penuh aktivitas pastinya ya. Ada sih kalau ada kalau cerita bagian-bagian inspeksi atau apa gitu. Mohon maaf saya bukan bertugas nih. Yang bersihin sisa-sisa popcorn di sela-sela bangku nih. Enggak. Dimakanin. Waduh. Dimakanin. Mubazir kan. Enggak. Masukin tempatnya dulu, panasin dulu. Dikumpulin. Tetap dong dimakan lagi. Iya. Sekelam apa Pak? Sekelam saya punya pengalaman dulu pas masuk ke bioskop, ini ingat banget, tapi bukan CGV bioskopnya ya. Di daerah Blok M nih. Oh, XX1 berarti saingannya. Ya, XX1 sudah pasti tahu ya. Di Blok M itu gue lagi mau nungguin meeting jam 4 kalau nggak salah. Terus gue gabut kan, datang kecepetan sendirian tuh waktu itu. Ya udahlah, gue mutusin nonton dulu. Nonton film apa ya?
lupa gue filmnya juga sebenarnya gak seberapa tertarik gue sama filmnya sih. Yang penting kayak ya udahlah gue buang waktu aja. Film jorok ya, film jorok. Hah? Film jorok. Ya nyebur got soalnya. Jorok banget kan tuh. Motor. Enggak lah. Iya film kotor bener. Film kotor. Gue beli tiket seperti biasa, masuk, dapat seat, milih seperti biasa di D kalau nggak di E. Ya, favorit kita semua. Itu seat paling best view lah. Gitu kan. Nonton itu nggak nyampe 45 menit lah, setengah jam jalan. Terus gue keluar. Untungnya gue pas Lu ngapain keluar? mau pipis. Oh, toilet. Nah, gue keluar pipis, tapi gue tetap pakai semua peralatan karena gue bawa tas cuman tas lempang doang kan. Keluar gue pipis. Setelah gue pipis, gue nggak balik ke dalam ruangan. Hah? Gue Kenapa? keluar aja. Gue nggak inget gue lagi nonton. Maaf, Bapak tuh ke toilet beneran pipis apa ke hipnotis? Curiga saya. Cairan otak lu keluar juga ya Bang? Bukan buang air seni ya, air otak ya keluar, kering otaknya. Ya betul di toilet saya gini pak. Ya nggak pipis lah. Tapi gue nggak tahu kenapa habis pipis itu. Ya udah keluar aja. Gue sempat beli crepes lagi yang di sebelahnya. Jadi benar-benar lupa udah. Iya. Iya. Bukan karena gue nggak track sama filmnya, bukan karena apa. Entahlah. Oke, gue gak nyampe 1 jam 45 menit doang tuh gue cabut keluar beli crepes, habis itu gue jalan-jalan muter mall lagi. Gak lama gue meeting. Nah pas lagi meeting itu gue inget, tadi kayak gue lagi nonton ya. Kenapa gue keluar? Untung lu gak bawa apa-apa ya. Iya, kalau gue bawa apa-apa terus misalkan ditaruh ketinggalan, gue panik pasti tuh. Kayak misalkan bawa tas ada laptopnya ketinggalan di bioskop, sudah pasti panik lah, takut lah. Gimana kalau lo bawa keluarga coba? Keluarga lu ditinggal. Lebih bingung lagi. Lo Bibi kemana? Oke, paling segitu dulu. Ini adalah sedikit keseruan bagaimana Gadgetemen Podcast sebenarnya, karena ini juga ada versi podcastnya. Kalian bisa dengerin, linknya di deskripsi. Gadgetemen Podcast. Dan bedanya adalah nggak ada videonya aja. Tapi ini keseruannya sama. versi direkam ya. Iya, versi direkam suaranya aja. Jadi silahkan cek link aja di deskripsi. Dan itu tayang seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi kalian bisa dengerin keseruan yang kayak gini setiap minggunya. 2 kali seminggu ya di Gadgetemen Podcast gitu. Dan ini juga ada versi yang lainnya di channelnya Gadgetemen, silahkan cek aja di YouTube-nya Gadgetemen. ya, di mana? Di youtube.com/gadgetemen. apa? Atau biasa gue promosiin di Instagram Gadgetemen. Ya, Instagramnya di mana? Di @gadgetemen_team. Santai. Closing Jill. Kan channel Gue yang close. Oh iya, salah ya. Channel lu. Biasanya kalau Gadgetemen Podcast lo yang closing ya. Lupa. Jadi kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian gak suka silahkan di like aja, nggak apa-apa karena itu menguntungkan saya. Ya, kali aja kan ya. Jadi ya sekian video kali ini. Wisnu Kumoro pamit. Acil balik. Divi cabut. Divi cabul. Dadah. Dadah.